Ibnu Abdul Bar dan selainnya mereka mengatakan hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah dan hukum membalas salam itu adalah wajib. Jadi memulai salam itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan contoh, tadi saya menyampaikan kajian, kemudian pembawa acara sudah mengucapkan assalamualaikum, saya tinggal mengucapkan dalam bentuk tahmid kepada Allah, kemudian tasbih kepada Allah, maka mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi yang mendengarnya hukumnya adalah wajib. Bagi yang mendengarnya itu hukumnya adalah wajib. Mungkin ada yang bertanya, gimana salam itu kalau dari alat? Bel, ting tong, bunyinya assalamualaikum. Nah, kalau semacam itu hukumnya tidak lagi menjadi wajib. Ya, karena dibentuk dari bel. Makanya tentunya kita paham ya, mendapatkan ucapan salam itu, Masya Allah itu doa. Apalagi kalau yang datang ke rumah kita orang yang solih itu, dari salamnya aja kita mendapatkan keutamaan. Pernah membaca sebuah riwayat, ada seorang sahabat, Rasulullah datang ke rumah salah satu sahabat, Rasulullah ngetok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni rumah itu tahu Rasulullah gitu. Mereka menjawabnya pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tentunya dari luar nggak mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Nabi tidak mendengar lagi. Yang lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barulah mereka yang ketiga, karena mereka tahu ini ketiga, kalau tidak dijawab akan kembali Rasulullah, karena ketukan itu ketiga aja. Maka mereka baru menjawab keras, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak menjawab salamku dari yang pertama? Ya Rasulullah, tidaklah kami menjawabnya secara pelan-pelan supaya engkau menambahkan lagi doa dan menambahkan lagi doa untuk keberkahan rumah kami. Makanya sebaik-baik rumah itu yang dikunjungi sama orang solih. Karena salamnya aja sudah memberikan keberkahan dalam rumah kita. Makanya Masya Allah. Makanya kalau kemudian kita memiliki rumah sampai kemudian menjadi tempat datangnya orang-orang solih itu senang. Salah satu keberkahan rumah itu bukan hanya yang lapang. Tapi ketika rumahmu menjadi tempat yang lapang, ketika banyak orang yang beriman nyaman di rumahmu, Masya Allah, keberkahan itu adalah banyak. Maka kemudian disitulah Ibnu Abdul Bar itu mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, adapun membalasnya itu adalah wajib. Ya. Kemudian yang keempat yang kita harus paham, salah satu indikator keikhlasan hati manusia dikatakan oleh Imam At-Tahawi, At-Tabrani, Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya orang yang mengucapkan salam kepada mereka yang tidak dia kenal itu bukan hanya menunjukkan ketawaduan hatinya. Bahkan para ulama itu sampai berkata, Imam Bukhari itu berkata, sesungguhnya orang yang, Imam Ibnu Hajar itu berkata, orang yang mampu mengucapkan dan membiasakan salam hatta sama orang yang dia tidak kenal, itu menunjukkan keikhlasan hatinya. Kenapa? Dia berani memperlihatkan syiar Islam walaupun sama orang yang tidak kenal dan dia tidak mengenalnya. Jadi ini tambahan dari poin yang tadi kita bahas pada poin yang pertama. Poin 4 bergandengan dengan poin yang pertama. Jadi kemudian poin yang keempat, kalau kamu memberikan salam sama orang yang tidak kamu kenal, itu berarti menunjukkan kamu orangnya tawadhu. Kalau kamu memberikan salam sama orang yang tidak dikenal, menunjukkan hatimu itu ikhlas. Tawadhu dan ikhlas ketemu. Dan itu menunjukkan kepada kita. Dan kita harus paham ya, termasuk di antara tanda akhir zaman itu dikatakan oleh Rasulullah, min asyratis sa'ah ayyamura rajul bil masjid la yusalli fihi wa alla yusallim illa ala man ya'rifuhu. Di antara tanda kiamat itu adalah orang melewati masjid tapi dia tidak sholat. Kan sekarang kejadian kan melewati masjid, melewat jalan supaya jalan lebih cepat kalau lewat gang masjid. Atau kemudian nyari tempat kencing, ketemunya masjid, akhirnya di masjid cuma kencing doang, tidak sholat, melanjutkan kembali. Maka sebagaimana ini terjadi, lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah, dan dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Jadi kalau kita termasuk yang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal doang, termasuk salah satu di antara hal yang kurang baik. Makanya orang yang mampu memberikan salam sama orang yang dia tidak kenal, maka sesungguhnya orang yang mampu memberikan salam kepada orang yang tidak dia kenal, maka itu merupakan bagian dari tawaduknya hati manusia dan ikhlasnya hati manusia. Kemudian yang berikutnya, sampai Imam Ibnu Hajar itu berkata, selanjutnya Imam Ibnu Hajar masih poin yang keempat,
Ibnu Hajar berkata, mengucapkan salam kepada mereka yang tidak dikenal merupakan tanda ikhlas dalam beramal, tanda tawadhu atau rendah dirinya, dan menyebarkan salam itu merupakan syiar dari umat ini. Itu yang tadi saya sampaikan. Berarti hari ini kita mulai. Siapapun yang terlihat syiar Islam pada dirinya, dia kemudian laki-laki gitu, mungkin kemudian mungkin jubah atau baju koko atau apa, terlihat kayak syiar keislamannya, berikanlah salam. Ustaz, gimana kalau yang ada di depan kita lawan jenis? Nah, ini penting untuk kita tahu nih. Ini untuk anak-anak muda juga harus paham. Mengucapkan salam kepada lawan jenis, maka ada beberapa kondisi. Kalau kemudian itu bisa terjaga dari fitnah, tidak apa-apa. Tapi kalau akan terjadi fitnah, tidak usah memberikan salam. Ada ikhwan jalan, ada akhwat jalan gitu. Terus kemudian assalamualaikum, tapi sifatnya untuk menjadi fitnah, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi memberikan salam boleh. Misalkan ada kerumunan, ada akhwat, kerumunan ummahat, terus kita lewat assalamualaikum tanpa kita melihat dan kemudian memandangnya melampaui batas, kita lewat sembari assalamualaikum tapi kita lewat, boleh, tidak apa-apa ya. Makanya kemudian tentunya ini harus dibahas, jangan sampai dengan atas nama mengucapkan salam gitu ya, dan mengatasnamakan tadi mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal itu tanda tawadhu dan ikhlas, akhirnya nyari akhwat-akhwat yang tidak dikenal, nyari ikhwan yang tidak dikenal hanya untuk mengucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kita tidak kenal. Salam ini aku ucapkan untuk menunjukkan tawadhunya saya dan ikhlasnya saya dalam mengucapkan salam. Nah, ini tentunya ini modus ini tentunya adalah modus yang kita harus hindari. Jadi mengucapkan salam kepada lawan jenis tentunya ada etika dan adabnya. Kalau kiranya salam itu akan menimbulkan fitnah, jangan. Ya, karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan yang kelima yaitu adalah bahwasanya siapa yang memulai salam itu disampaikan Rasulullah kemudian memberikan teknisnya, SOP di dalam memberikan salam. Yusallimur raqib alal masyi wal masyi alal qa'id wal qalil alal katsir. Hendaklah orang yang berkendara memberikan salam sama orang yang berjalan. Naik motor, naik mobil, ada orang jalan, buka mobilnya, jangan nunggu. Kok Pak nggak salam sama saya Pak? Nah, yang salam yang di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berjalan memberikan salam sama orang yang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Orang yang muda memberikan salam sama orang yang tua. Nah, itu cara kita kemudian memberikan salam ya. Maka kemudian itu merupakan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya kita ngerti siapa yang sejatinya berhak untuk memberikan salam terlebih dahulu.